Di bumi yang entah di universe mana, tepatnya di negara Jepang, sedang diserang seekor monster dan satu robot bernama Scavenger diturunkan oleh Storage untuk menghadapi monster tersebut. Storage adalah pasukan pertahanan bumi di bawah komando GAFJ. Kemudian seorang member bernama Haruki mencoba menolong anjing dan membuat robot tadi yang dipiloti Yoko terjatuh menimpa gedung. Kemudian di markas, Haruki dimarahi oleh Direktur GAFJ Kuriyama. Lalu mereka meminta maaf. Anggota Storage itu ada banyak, tapi yang utama itu ada 5 orang. Ada Hebikura sebagai kapten, Haruki dan Yoko sebagai pilot, Yuka sebagai analisa, dan Bakosan sebagai kepala mekanik. Di luar angkasa sana, Ultraman Zero dan Z sedang mengejar seekor kaiju. Ultraman Zero terjebak dalam dimensi Bolton dan Z melanjutkan pengejarannya. Setibanya di bumi, kaiju tersebut langsung bertarung menghadapi Ultraman Z dan robot Scavenger yang dipiloti Haruki. Sementara Yoko mengevakuasi warga setempat. Z dan Haruki kalah melawan kaiju tersebut. Oh iya, kaiju itu namanya Jenerak, bentuknya kayak hiu. Comel ya. Karena kekalahan ini, Z dan Haruki berada di ambang kematian dan singkatnya mereka bersatu dan transform menggunakan Z Riser dan mengkombinasikan 3 modal ultra yaitu Seven, Leo, dan Zero dan melahirkan form Alpha H. Singkatnya, Z dan Haruki mengalahkan monster tersebut dan memuntahkan semua ultra medal. Lalu terlihat seorang mengambil 3 medal di sebuah ruangan saat pihak GAFJ sedang membersihkan puing-puing pertempuran. Seorang anggota bernama Kaburagi tidak sengaja menjatuhkan tong dan dia pun dirasuki alien bernama Celebro. Beberapa hari kemudian, seekor monster menyerang Haruki. Melawan monster itu menggunakan Scavenger, tapi dia gagal dikarenakan monster itu bisa menghilang seperti dia yang suka ngilang, gak ada kabar. Tak lama kemudian, Z mengajak Haruki berbicara dan dia memperkenalkan dirinya kalau dia berasal dari Nebula M78. Z sendiri berusia 5000 tahun, merupakan anggota Intergalactic Defense Force dan sedang dalam pengejaran, di mana monster yang dikalahkan mereka kemarin adalah pencuri yang mencuri Ultra Medal dan tugas Z adalah mengumpulkannya. Namun, di dalam perjalanannya, gurunya yang bernama Ultraman Zero terjebak. Z juga bercerita perilaku aneh para monster disebabkan oleh Devil Sprinter yang merupakan sel belial. Haruki kemudian berlatih karate bersama Hebikura yang ternyata kuat banget. Gak lama setelah itu, Nerunga muncul kembali dan misi pun dimulai. Yoko yang menjadi pilot tak mampu berbuat banyak karena listrik Nerunga yang terlalu kuat dan suka ngilang-ngilang. Setelah itu, Haruki dan Z datang dan secara singkat mengalahkan Nerunga berkat kata-kata Hebikura saat latihan tadi. Hari ini Storage akan mempresentasikan Scavenger di hadapan para investor dunia untuk meyakinkan mereka ya biar dikasih dana untuk bikin robot baru. Jadi Storage bakal memindahkan kaiju yang lagi hibernasi dan yang jadi pilotnya adalah Haruki yang kebetulan lagi flu. Tapi nggak tahu kenapa nih kaiju yang bernama Gomora ini malah bersin ketularan Haruki kayaknya mungkin. Dan tiba-tiba bangun dari tidur langsung kacau dah tuh. Singkat cerita, Haruki menunjukkan kemampuannya dan berusaha meyakinkan pihak investor kalau robot mereka berguna. Tapi ujung-ujungnya tetap aja kalah. Terus Haruki pun transform dan berusaha menahan Gomora. Tapi Gomora ini terlalu berat, nggak cocok kalau form yang dipakai adalah Alpha H yang mengandalkan kekuatan bela diri. Z butuh form berat. Untuk melahirkan form ini butuh 3 medal lain, yaitu Ultraman, H, dan Taro. Tapi 1 medal nggak ada. Nah, ternyata dipegang sama Yoko yang dia dapat dari episode 1. Kemudian terjadilah awkward moment di mana Yoko nggak ngerti maksud dari Z. Dan setelah mengerti, akhirnya Z pun mendapat form berat tersebut yang diberi nama Beta Smash. Singkat cerita, Z berhasil mengalahkan Gomora. Di markas Storage, Haruki meminta maaf karena gagal memindahkan Gomora. Tapi ternyata itu nggak masalah. Pihak investor tetap percaya kalau robot dari Storage ini suatu saat bakal setara dengan monster dan dapat mengalahkan mereka. Dengan suntikan dana dari pihak investor, Storage membuat robot baru bernama Windom yang lebih efisien tapi kompleks. Bahan robot tersebut membuat pengisian daya memakan waktu 4 hari untuk bisa bertahan 5 menit saja. Tak lama setelah itu, seekor kaiju bernama Telesdon muncul di perkotaan. Yoko menggunakan Scavenger langsung mencoba menghadapi Telesdon, namun Telesdon kabur. Dan di sana ada sosok Kaburagi yang telah dirasuki Celebro sebelumnya. Nah, markas Storage sedang kebingungan gimana caranya mempercepat pengisian daya Windom.
Di tempat lain, Kaburagi sedang membuat sebuah model kaiju yang bernama Jiras. Bagi kalian yang ingin nonton pembahasan Jiras, silahkan klik rekomendasi video dari admin. Keesokan harinya Telesdon muncul lagi. Haruki kemudian menjadi pilot Scavenger untuk menghentikan Telesdon. Karena kesulitan, akhirnya Haruki transform menjadi Ultraman Z. Tapi ia tetap aja kesulitan buat ngelawan Telesdon. Di markas storage, Yuka akhirnya menemukan ide dari sebuah organ Neronga yang tadi membakar puding Haruki. Jadi organ ini dipakai buat nge-charger Window. Setelah pengisian daya selesai, Yoko pun menjadi pilot Window dan langsung berangkat ke medan pertempuran. Robot ini sangat kuat dan mampu memojokkan Telesdon. Nah, kemudian si Kaburagi bangsat. Eits, nggak boleh toxic ya. Iya diulang. Nah, si Kaburagi pun akhirnya datang dan memberikan kaiju modal Jiras dan Telesdon menelannya. Telesdon bertransformasi dan menumbuhkan payung mirip Jiras dan kekuatannya bertambah. Namun dengan kerjasama epik antara Yoko dan Z, Telesdon dapat dikalahkan. Z dan Haruki kemudian dibuat kebingungan siapa yang membuat modal kaiju tersebut. Dan di sini Hebikura mengatakan kalau dia butuh mainan baru. Kok mencurigakan ya? Seekor monster terbangun dari pegunungan Alaska. Para tim peneliti menemukan sebuah benda kuno. Kaiju itu kemudian menyebabkan kedinginan di Jepang. Storage berusaha menghadapi menggunakan Window, namun gagal dan Yoko berada dalam bahaya. Untuk menyelamatkan Yoko, Haruki kemudian memaksa menggunakan Scavenger tanpa izin. Ia berhasil menyelamatkan Yoko. Saat hendak transform, tiba-tiba alien mirip juggler, ya emang juggler sih, kemudian mencuri Z Riser dan dibawa kabur untuk membuat versi KW-nya. Setelah selesai, juggler mengembalikannya. Z bertarung melawan Peguila, dan saat terdesak, tiba-tiba benda kuno yang ditemukan peneliti berubah menjadi senjata yang membantu Z. Z kemudian berhasil mengalahkan Peguila dengan senjata itu yang diberi nama Z Lancer Arrow. Nah, sebuah plot twist terjadi di mana ternyata Hebikura adalah juggler yang menyamar. Ia kemudian menggunakan barang KW untuk transform ke bentuk Z Pando. Singkatnya, Z mampu mengalahkan Z Pandon dan juggler terlihat bahagia karena bisa mendapat mainan baru sesuai harapannya di episode 4. Saat storage sedang latihan menggunakan robot mereka, tiba-tiba sosok robot alien datang dan itu adalah Giluvalis. Disusul kemunculan Ultraman Jet dengan form baru Galaxy Rising. Pertempuran terjadi dan Git mampu mengalahkan Giluvalis. Namun seperti yang kita ketahui, masih ada inti yang harus dihancurkan untuk benar-benar mengalahkan Giluvalis. Setelah itu, Riku diam-diam menyelinap untuk menghancurkan inti Giluvalis. Di sini Hebikura atau juggler merahasiakan identitas Riku dan Riku juga merahasiakan identitas Hebikura sebagai juggler. Di sini terungkap kalau Jet Riser Riku rusak dan sementara diperbaiki oleh Hikari, dia menggunakan Z Riser dulu. Nah, Giluvalis muncul lagi nih karena emang inti dari Giluvalis ini belum hancur. Kemudian secara kebetulan Haruki dan Riku secara bersamaan transform di hadapan masing-masing. Dan Z mengagumi Ultraman Jet. Dan ternyata Jet kenal dengan Z dan Z menceritakan Zero saat ini sedang terjebak di dimensi Multon. Dan kemudian pertarungan epik pun terjadi dan Giluvalis berhasil dikalahkan. Nah, Kaburagi atau Celebro merencanakan sesuatu nih untuk menculik Riku agar bisa membuat medal Belial. Dan Kaburagi juga sukses memanggil tentara-tentara untuk ia perintah. Riku kemudian dibawa ke markas storage dan diperkenalkan sebagai mahasiswa yang penasaran dengan hal aneh. Ya, kayaknya juggler teringat Naomi nih. Dan tiba-tiba mereka diserang tentara dan Riku diculik oleh Celebro untuk mengekstrak Belial faktor dari diri Riku. Kemudian, Celebro berhasil membuat medal Belial dan kaiju medial yang tidak hanya sekali pakai. Kemudian, juggler menyelamatkan Riku dan akhirnya Celebro melakukan fusion melahirkan Gomora. Taruhan Ultraman Z, Git, dan monster pun terjadi. Celebro membangkitkan fusion monster lain yaitu Thunder Killer dan tiba-tiba Zero datang yang ternyata sudah terbebas dari jebakan Multon dengan menggunakan teknik pengulangan waktu dari From Shining. Pertarungan 3 lawan 1 pun terjadi dan Celebro kembali mengubah bentuknya menjadi Pandanium Zeton. Pertarungan berakhir dengan kemenangan para Ultra. Zero dan Git kemudian mempercayakan bumi kepada Z dan Haruki walaupun mereka sempat ragu karena Z ini masih minim pengalaman. Juggler sengaja tidak sengaja memergoki Celebro dan Celebro langsung menyerang dan kabur untuk memulai rencana barunya. Kaburagi ternyata memulai rencana baru untuk membangkitkan kaiju gabungan. Dia memanfaatkan alien pit untuk mencari 5 sampel kaiju.
Setelah mengumpulkan 3 sampel, Celebro menggabungkan medal ketiganya yaitu Golza, Melba, dan Supercove yang melahirkan Tricking. Haruki dan Yoko sempat berhadapan tapi mereka hanyalah ampas dan kemudian Haruki kehilangan Z-Riser yang ternyata ditemukan oleh Yuka. Kemudian Alien Pit yang dikendalikan Celebro menculik Yuka dan Yoko beserta Z-Riser. Haruki kemudian mencari Yuka dan Yoko dan menemukan mereka yang ternyata ditahan di sebuah gedung tempat Alien Pit itu mencuri 2 sampel kaiju. Mereka menyerahkannya kepada Celebro dan dia membuat medal. Setelah berhasil membebaskan Yuka dan Yoko, Haruki kemudian transform menggunakan Z-Riser dan pertarungan terjadi antara Z dan Tricking. Tak lama Tricking menjadi Five King berkat tambahan medal Ganki dan Rekubas. Dengan ini Z tak bisa apa-apa dan butuh kemampuan baru yang sifatnya sihir. Nah, Hibikura atau Juggler ternyata memiliki medal tersebut dan memberikannya kepada Z tentunya dengan diam-diam. 3 medal tersebut adalah Tiga, Daina, dan Gaia. Z akhirnya mendapat form Gamma Future dan memiliki kekuatan mistis untuk bertarung. Dengan kekuatan ini Z mampu mengalahkan Five King. Namun Haruki kebingungan siapa kira-kira yang memberikan medal tersebut. Medal-medal kaiju yang dicuri Generak tersebar di Jepang. Robot luar angkasa bernama Kingjo memaksa diberikan medal itu. Tapi tentu saja, Storage mengakalinya dengan menipu robot itu. Tapi dikarenakan Yoko lengah, medal tersebut malah diambil ke Buragi atau Celebro. Kemudian robot tadi menyadari kalau dia telah ditipu. Robot tersebut akhirnya menyerang, dan Ultraman Z berhadapan dengan robot itu. Robot ini sulit dikalahkan, karena terus-terusan menembaki Z. Saat King Joe sedang menghisap medal itu, Z mengambilnya, dan ia pun menggunakan medal tersebut, yang ternyata adalah medal Cosmos, Nexus, dan Mebius. Tapi medal ini bukan untuk form baru, melainkan jurus finisher. Nah, dengan medal ini, Z berhasil mengalahkan King Joe, dan di balik puing-puing King Joe, ternyata ada pilotnya, yang merupakan seorang atau mungkin seekor alien kali ya. Terserahlah, Aing juga bingung nih. Puing-puing robot Kingjo ini akhirnya dikumpulkan oleh Storage untuk dibangun ulang menjadi robot tempur bernama Kingjo Storage Custom. Nah, alien yang tadi bernama Barusa Seijin dan ternyata nggak terima robotnya diambil. Kemudian dia menyusup ke markas Storage dan Z dengan human size menghalangi, tapi gagal. Dia menculik Yoko dan ingin membunuh Yuka. Beruntung Juggler datang tepat waktu. Setelah gagal mengambil Kingjo, Barossa kemudian transform ke bentuk raksasa dan pertarungan dimulai. Si Barossa ini ahli hipnotis ternyata, jual beli serangan mistis terjadi dan pertarungan tanpa imbang. Yoko kemudian menemukan 3 medal yang mungkin terjatuh dari tubuh Barossa. Kemudian Yoko memberikannya kepada Z. 3 medal itu adalah Jack, Zoffy, dan Father of Ultra. Akhirnya dengan medal baru yang ternyata untuk finisher ini, Z mampu mengalahkan Barossa Seijin. Dengan kekuatan baru ini, Haruki sesumbar. Kalau ada Barossa yang datang, tinggal kalahin aja. Dan Z mengatakan alien Barossa bertelur 10.000 dalam sekali bertelur, dan itu membuat Haruki terdiam. Di planet Barossa sana, saudara-saudara mereka berjanji bakal balas dendam. Nah, mamam tuh Haruki. Tak lama setelah itu, robot Kingjo Storage Custom akhirnya selesai dibangun ulang. Dan Haruki pengen banget jadi pilot, tapi ya nggak bisa. Secara Yoko lebih tinggi nilai simulasinya. Haruki kemudian mengambil libur, karena hari ini adalah hari peringatan kematian ayahnya, yang dulu gugur saat menyelamatkan orang-orang dari kaiju yang mengamuk. Nah, ayah Haruki ini adalah seorang pemadam kebakaran. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba Red King jantan mengamuk, dan Haruki transform untuk menyelamatkan seorang anak kecil. King Joe yang dipilot Yoko kemudian diturunkan untuk membantu. Tiba-tiba, di pertambangan, Red King betina muncul, dan King Joe diperintahkan mengurus Red King betina. Singkat cerita, Z mampu mengalahkan Red King jantan, dan langsung ke pertambangan membantu Yoko yang kesulitan mengendalikan King Joe. Z kemudian menyadari kenapa Red King yang ini nggak mau pindah dari posisinya di mulut gua, dan ternyata di gua itu ada telur. Nah, jadi Red King betina ini hanya mengamankan telurnya. Begitu pula yang jantan tadi. Melihat ini, Haruki mengingat ayahnya, dan ia merasa bersalah. Dan saat Yoko ingin menembak Red King, Haruki pun menahan tembakan itu. Red King nampak lebih tenang dan kembali tertidur. Beberapa hari kemudian, seekor monster penelitian bangun dan mengacau. Z mencoba menghadapi, tapi Haruki melihat monster itu menangis dan membiarkan monster itu kabur. Usut punya usut, nama monster tersebut adalah Jirigyo Raiden. Di sini kita dapat melihat kegalauan hati Haruki karena telah membunuh banyak kaiju. Jirigyo kemudian datang lagi dan dengan strategi matang, Jirigyo dapat disudutkan oleh King Joe dan Windom. Namun itu tak cukup. Haruki dan Z kemudian bertarung melawan Jirigyo, dan saat akan menghabisi monster itu, Haruki kembali melihat monster tersebut menangis. Hal ini membuat form Alpha Edge menghilang dari tubuh Z dan tak bisa bergerak karena Haruki tidak siap bertarung. Z kemudian diserang habis-habisan. Untung saja Yoko dengan gagah berani menyelesaikan pertarungan dengan membunuh Jirigyo Raiden. Haruki dengan kesal bercampur sedih berteriak dengan keras sementara Yoko sedang mencarinya.
Setelah galau 7 hari 7 malam, sampai lupa makan, Haruki bertemu dengan alien pemakan koin, Kanegon. Ya namanya aja pemakan koin, pasti makannya koin lah ya. Karena kelaparan, Kanegon malah memakan ultra medal milik Haruki. Haruki jelas marah. Nah, akhirnya mereka berencana mengeluarkan semua medal yang ditelan Kanegon. Caranya adalah Haruki menceritakan setiap pengalaman menggunakan medal itu, dan satu persatu medal itu keluar dari tubuh Kanegon. Dari sini, Haruki menyadari kalau kenangan dia bersama Z itu berharga banget, dan gak seharusnya Haruki galau dalam bertarung. So sweet ya. Kanegon akhirnya pergi, dan Haruki tampaknya sudah mendapatkan semangatnya kembali. Hari ini Storage sedang merayakan pesta perayaan dan mereka makan tuna buatan Bakusan. Nah, tiba-tiba monster menyerang. Haruki dan Yoko yang mau masuk ke dalam robot malah nggak bisa. Selalu balik di waktu mereka mau makan. Sampai akhirnya Yuka menyadari kalau terjebak di dimensi yang disebabkan oleh monster tersebut. Monster tersebut bernama Bulton. Iya, dia adalah monster yang menjebak Zero di awal serial Z dimulai. Cara untuk bisa lepas dari dimensi Bulton adalah dengan hanya memikirkan tujuan utama. Akhirnya Yoko berhasil masuk dan Haruki malah nyasar ke masa kecil dia. Dia ketemu ayahnya dan meminta nasihat. Setelah itu Haruki semangat lagi, dimana dia bertekad akan melakukan yang terbaik dan mengingat mereka yang pernah disakiti, termasuk mantan. Pertarungan terjadi, Z melawan Bulton. Adu sihir, adu jotos, semua dilakukan. Sampai akhirnya Z berhasil mengalahkan Bulton dengan melemparnya ke langit lalu menembaknya. Nah, karena ledakan ini membuat sebuah lubang dimensi yang bisa dimasuki Void Monster. Ultraman Git mengetahui hal ini langsung kembali ke universe-nya Z. Dan benar saja, dari lubang dimensi itu ada monster Void yang muncul, menghancurkan bangunan saat sampai di bumi. Ultraman Git dan Z bekerja sama, ditambah Juggler tak mampu mengalahkannya. Kid lalu masuk ke dalam tubuh monster itu yang bernama Greza. Kid sempat memberikan medal dirinya kepada Haruki. Kemudian Haruki dan Z pun ingin mencari belial medial untuk bisa mengalahkan Greza. Juggler yang tahu hal ini membantu Haruki karena dia tahu belial medal dipegang oleh Kaburagi. Setelah mendapatkan belial medial, Haruki transform. Sebuah keajaiban terjadi, di mana 3 medal, yaitu Zero, Belial, dan Git beresonansi karena pernah terlibat pertempuran hebat. Zero menjadi Zero Beyond, Git menjadi emas, dan Belial menjadi Belial Atrocious. Mereka transform. Setelah berusaha payah mengendalikan medal Belial Atrocious, sebuah form baru lahir yaitu Delta Rise Claw. Pertarungan epik terjadi. Berhasil mengeluarkan Git dari tubuh Greza dan menarik sebuah pedang bernama Beliarok yang merupakan gabungan DNA Git dan Greza. Pedang ini hanya mau digunakan untuk tujuan yang jelas. Nah, Haruki meminta untuk menutup lubang dimensi. Akhirnya Beliarok mau bekerja sama dan Greza berhasil dikalahkan dan lubang dimensi pun tertutup. Sebelum meninggalkan Haruki, Git memberikan medal Galaxy Racing yaitu Orb, Ginga, dan X kepada Haruki karena Git Racer yang rusak telah selesai diperbaiki. Git juga mengatakan untuk tak perlu takut akan Devil Splinter karena itu akan menjadi urusannya. Haruki fokus saja di bumi. Yuka hari ini pergi ke kota Shishigaoka untuk menemui seekor monster bernama Horoboros sesuai ramalan. Yuka menemukan sebuah fosil yang mungkin akan berguna saat ramalan tersebut tiba. Horoboros beneran muncul, tapi ngamuk dan akhirnya mereka berdua berupaya menenangkan Horoboros. Z diam-diam berubah dan mencoba menahan Horoboros. Yuka berhasil menenangkan Horoboros dengan fosil yang dia temukan tadi. Tapi ia bukan Celebro kalau nggak bikin ulah. Dia datang dan memberikan medal Galvatron dan Gilvalis kepada Horoboros dan membuat Horoboros bertransformasi menjadi Metsuboros lalu mengamuk. Yuka mencoba menenangkan lagi tapi gagal dan akhirnya dengan berat hati Yuka meminta Z mengakhiri ini. Z lalu dengan terpaksa membunuh Horoboros. Yuka sedih, saya juga. Semuanya sedih dan ini orang malah ketawa. Ya udah, saat memandang langit, tiba-tiba Z diserang makhluk misterius. Ternyata makhluk itu adalah Barossa yang pengen balas dendam karena Barossa sebelumnya mati dibunuh Z. Barossa tampak mengincar Beliarok dan ya gitu. Akhirnya Z kalah karena udah kehabisan energi. Baru juga ngalahin satu kaiju, masa mau adu jotos lagi sama alien yang gak jelas gini. Hadah. Akhirnya Haruki tanpa Z pun bertarung memperebutkan Belial yang netral. Tahu-tahu Juggler datang, nyampah doang. Tapi malah dia yang dapat Beliarok. Setelah itu, Barossa dan Z bertarung lagi. Yoko ikutan dan malah jadi beban. Z dan Haruki ngamuk dan akhirnya Beliarok tertarik sama Haruki. Pindah lagi dia ke Haruki. Dengan ketakutan, Barossa pun lari. Tapi Beliarok yang sama gilanya dengan Haruki langsung finish attack. Di tempat lain, Celebro berpindah tubuh dari Kaburagi ke seorang kapten dari GAFG dan diam-diam Juggler mengintipnya. Seekor monster nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul. Dia kebingungan, anggota Storage juga. Apalagi saya juga ikutan bingung buat skripnya. Nah, monster itu kabur. Apaan sih gaje, sumpah. Terus ada seorang perempuan yang minta dibunuh. Sumpah ini cerita apaan gitu loh, random gitu alurnya.
Tenang ya, jangan emosi loh, kalem. Oke, ya tenang, ya tenang. Ya saya lanjut. Ya pokoknya gitu, usut punya usut, dia ini yang menyebabkan menghilangnya orang-orang dan memancing monster tadi. Gitu ya, pantesan. Kemudian Yoko dan Haruki mencari wanita ini dan Yoko ternyata ikut menghilang. Nah kemudian akhirnya wanita ini ketemu juga. Namanya Kaori ternyata. Kok jadi ingat anime sebelah ya? Jadi sedih admin. Kemudian tubuh Kaori diambil alih-alihan yaitu Kemur. Nah ternyata Kemur ini udah ada 54 tahun yang lalu. Kaori ini juga ternyata nenek-nenek tapi awet muda karena menjadi inang Kemur. Kaori juga masih mengendalikan dirinya tergantung siapa yang lebih dominan. Kemudian Kemur pun menjadi raksasa dan membuat bom yang akan menghilangkan orang-orang. Nah, Z pun akhirnya bertarung dan Kaori di sini membantu dan berhasil keluar dari tubuh Kemur. Akhirnya Z dan Beliarok berhasil memisahkan Kaori dan Kemur. Kemur dibunuh dan bom tersebut berhasil dilenyapkan. Yoko dan semua orang yang menghilang kembali, termasuk monster gaji tadi. Kaori pun akhirnya dirawat dan dia meminta Haruki untuk membantunya di era serba modern ini. Iya nanti suka. Iya untung gak mati ya Kaorinya, karena kalau Kaori di sebelah itu mati. Selang beberapa waktu, langit di Jepang mengalami retakan dimensi, dan tiba-tiba seekor monster bernama Beamstar muncul. Robot Storage datang untuk menghadapi. Retakan pada langit tersebut semakin membesar. Beamstar ketakutan dan kabur. Dah gitu doang, Robot Storage balik lagi buat meneliti. Kemudian dari retakan itu, muncul sosok Choju bernama Baraba yang merupakan musuh dari Ultraman S di masa lalu. Medal Ultraman S milik Haruki pun berkedip, pertanda bahaya. Singkatnya, pertarungan Z dan Baraba terjadi, dan Z tak dapat berbuat banyak. Sesaat sebelum dihabisi, Ultraman lain datang membantu, dan Ultraman itu adalah S. Ultraman Z bahagia. Saya juga. Pertarungan epik terjadi. Suburaya menunjukkan sinematografi yang cukup keren. Dengan bantuan S yang sudah berpengalaman melawan Baraba, membuat keadaan berbalik. S menyadari Struggler milik Z sama dengan miliknya, bisa mengeluarkan jurus yang spesial. Jurus tersebut bernama Space Z. Dengan jurus itu Baraba berhasil dikalahkan dan menyisakan tanduknya. Setelah itu, S dan Z ngobrol santai sambil menikmati senja dan terungkap S ini adalah ayah baptis bagi Z atau seseorang yang telah memberikan nama, di mana nama Z berarti terakhir. Dengan maksud S memberikannya nama Z sebagai tanda pahlawan terakhir. Kemudian, mereka berdua berpisah. S kembali ke Nebula M78. Setelah pertarungan panjang melawan Baraba, kini saatnya kita bersantai sejenak. Kita mengunjungi anak bakosan yang bernama Ruri. Lumayan juga. Dia memperkenalkan makhluk penelitiannya yaitu M1, mirip yang nonton ya. Ruri lalu diajak berkunjung ke markas storage untuk melihat-lihat robot canggih mereka. Di tempat penelitian Ruri, ada orang gak berakhlak ingin mencuri sel monyet. Maksudnya M1, dan ya emang monyet sih ya. Dan akhirnya mereka pun menyetrum M1. Dan karena setruman ini dia jadi besar, sebesar cintaku padamu. Dan M1 pun mengamuk. Setelah cukup lama meneliti, akhirnya ditemukan obat penawar. Dengan bantuan Z dan Beliarok, akhirnya M1 dapat dihentikan untuk segera diobati. Nah gitu dong, jangan dibunuh-bunuh aja, kasihan monsternya. Dengan memanfaatkan tanduk Baraba di pertempuran sebelumnya, GAFG membuat sebuah senjata bernama D4 yang memiliki daya rusak, buat retakan dimensi pada sesuatu yang menyerangnya, dengan kata lain membunuhnya. Uji coba sudah dilakukan. Hasilnya D4 malah membuat retakan dimensi ke semua arah yang membuat satu pulau hancur karena uji coba tersebut. GAFG membuat senjata ini dengan maksud tak mau bergantung pada Ultraman selamanya. Storage yang tahu hal ini tentu tidak setuju jika D4 dijadikan senjata, apalagi akan dipasang ke robot mereka. Tapi yang namanya perintah tidak bisa ditolak. Kan hal ini pihak storage melakukan pemberontakan, tapi tetap saja GAFG memasang D4 ke robot mereka yaitu King Joe. Tiba-tiba monster menyerang, dari bom telur jatuh. Monster tersebut bernama Kalbim. Z dan King Joe yang dipiloti Yoko menghadapi monster yang terus bertambah banyak karena telurnya. Akhirnya Yuka menemukan fakta, satu manusia super besar ada di luar atmosfer bumi yang bertelur dan telurnya jatuh ke bumi. Iya, dia adalah Mother of Kalbim. Z terbang untuk menghadapi, sementara Yoko dengan kemampuannya ia menahan monster sebanyak ini sendirian. Perintah direktur GAFG untuk memakai D4 ia lakukan dan membuat ledakan yang menimbulkan retakan dimensi. Z yang berhasil mengalahkan induk monster langsung ke bumi dan mencoba menghentikan retakan dimensi dengan Zestium Kosen, dan itu berhasil. GAFG yang melihat ini mendapatkan ide. Karena pemberontakan storage, akhirnya mereka dibubarkan dan mantan anggota storage boleh memilih divisi lain sebagai gantinya.
Dengan bubarnya Storage, dibuat divisi baru yaitu SAAG yang mempunyai tugas yang sama dengan Storage. Mantan anggota Storage belum punya tujuan lain dan mereka reunian dulu lah. Di sini Bagusan ternyata memamerkan Scavenger di sebuah festival. Scavenger sudah resmi dipensiunkan. Di markas SAAG, Hebikura menyusup dengan menyamar sebagai pengantar pizza. Ia akhirnya tahu kalau GAFJ membuat robot baru bernama Ultroid Zero yang terinspirasi dari para Ultraman yang pernah muncul. Dan Hebikura juga tahu kalau GAFJ perlu data Zestium Kosen milik Ultraman Z karena Zestium Kosen ini mampu menahan D4. Hebikura akhirnya memiliki ide. Lagi enak-enaknya reuni, tiba-tiba Barossa Seijin datang. Nggak berakhlak memang. Ya Allah, ini alien gak ada bosannya buat balas dendam. Udah 3 loh yang datang, marilah kalian bertobat para Barossa Seijin. Kalian itu datang terus mati gitu, masuk neraka kalian. Dan gitulah pertarungan terjadi. Nah, Hebikura memanfaatkan ini dengan ikut bertempur tapi berada di pihak yang nggak tahu di mana. Storage juga mengirimkan King Jo untuk mengambil data Zestium Kosen. Scavenger juga digunakan Yoko karena walaupun udah dipensiunkan tetap bisa dipakai. Pertempuran rumit terjadi di mana Hebikura berniat memancing Z menggunakan Zestium Kosen agar Ultroid Zero bisa digunakan. Setelah berhasil memancing Z, Hebikura membantu King Jo untuk menerima data tersebut dan Yoko menggunakan Beliarok akhirnya mampu mengalahkan Barossa dan Barossa berjanji saudara dia yang tersisa 9997, iya nggak sih? Kayaknya ya segitu. Mereka akan balas dendam. Setelah itu diketahui kalau Yoko direkrut SAAG untuk jadi pilot Ultroid Zero, Yuka masuk divisi penelitian, Haruki masuk pihak keamanan, dan Hebikura nggak jelas, suka-suka hati dia aja. Setelah itu Haruki dan Yoko ketemuan. Kayak ada bumbu-bumbu romance nih. Dan mereka adu panco, tapi Haruki kalah. Yoko bercerita kalau ayahnya pernah bilang nikahi pria yang lebih tangguh dari kamu. Nah, dengar tuh ladies, cewek cowok yang kuat, jangan lembek. Kalau ganteng nggak apa-apa. Nah, kemudian Haruki ngode. Dia nanya kalau Haruki bisa ngalahin Yoko dalam adu panco, berarti mereka bisa nikah. Iyain. Kemudian Yoko bersiap untuk uji coba Ultroid Zero dan tak disangka 4 kaiju muncul bersamaan, 2 di Teluk Jepang dan 2 di pegunungan. Z kewalahan karena melawan 2 kaiju sekaligus, tapi kaiju itu seolah nggak peduli dan langsung menuju ke pegunungan. 1 kaiju lagi muncul, total ada 3, dan Yoko menghadapi sendirian. Tapi kemampuan Yoko tuh emang luar biasa. Dia mampu menahan 3 kaiju tersebut saat 2 kaiju yang dari teluk tadi sampai. Z juga ternyata mengejar mereka dengan bantuan Beliarok. 2 kaiju tadi dapat ditenangkan. 3 kaiju lagi berhasil dibunuh menggunakan D4 yang ternyata sudah dapat dikendalikan. Tapi mesin robot tersebut mati dan mengalami kerusakan karena terlalu panas. Di sini terungkap kalau Celebro sudah berganti inang dari Kapten GAFG ke Direktur GAFG. Pantesan Kuriyama ngebet banget sama D4. Nah, saat Z mengeluarkan Yoko dari Ultroid Zero, Hebikura datang membuka identitas aslinya sebagai alien yang selama ini nggak jelas tujuannya apa. Kadang bantu Z, kadang nggak bantu. Ya siapa lagi kalau bukan juggler. Setelah itu, Kuriyama yang sudah dirasuki Celebro datang dengan wujud Five King dan Juggler menghadapi dengan wujud Sepandon. Z membantu Juggler dan Juggler bercerita kalau dulu dia pernah menebang pohon kehidupan untuk menghentikan perang, tapi dirinya justru dicap jahat dan Juggler saat ini hanya bertujuan untuk membantu menegakkan keadilan. Makanya kalau nggak terlalu mendesak, Juggler nggak pernah mau membantu. Dan kenapa dia membantu SAAG untuk mendapatkan Zestium Kosen itu biar mereka tahu kalau Ultroid Zero ini berbahaya. Singkat cerita, Z dikalahkan Celebro dan Juggler bertujuan menghancurkan Ultroid Zero dan Celebro mengancam akan membunuh Haruki. Juggler kemudian memilih Haruki dan beradu final attack dengan Celebro yang mengakibatkan keduanya keluar dari tubuh monster masing-masing dan barang KW mereka rusak. Kuriyama mengambil Belial Medal dari Haruki dan kembali ke markas. Kuriyama menghasut GAFJ kalau Storage adalah alien yang menyamar dan yang terungkap saat ini adalah Hebikura. Kemudian Haruki yang berada di rumah sakit merasa Yoko dalam bahaya. Dan benar saja, di markas sana Celebro kembali pindah tubuh. Sekarang Yoko yang dirasuki Celebro dan Yoko langsung mengaktifkan Ultroid Zero dan menyebabkan kekacauan. Ia membangkitkan semua kaiju untuk diserap. Haruki yang diantar Bakosan untuk menemui Yoko mendapat kabar Ultroid Zero saat ini menuju Red King. Haruki tentu marah. Dia kemudian membuka rahasianya kepada Bakosan kalau dia adalah Ultraman Z. Lalu pertarungan terjadi dan dengan menyerap kaiju dan kaiju medal, Ultroid Zero berubah menjadi sosok monster gabungan super kuat dan mampu membuat Z dan Haruki hampir mati. Z di sini memilih meninggalkan Haruki daripada membuat Haruki dalam bahaya. Kemudian Hebikura mengumpulkan semua mantan anggota Storage untuk kembali bersatu. Storage Assemble.
Storage yang berkumpul kembali berniat mengambil alih markas mereka dulu. Negosiasi dilakukan tapi gagal karena GAFJ sudah terpengaruh omongan Celebro. Singkatnya, Juggernaut membuka penyamarannya di hadapan semua orang dan membuat pingsan anggota GAFJ. Dengan begini, Storage berhasil mengambil alih markas. Di Los Angeles, Amerika, Destrudos berhadapan dengan GAF Amerika dan sukses menghabisi mereka. Saat ini, divisi GAF seluruh dunia hanya tersisa Storage, dan misi Storage pun dimulai dengan pemimpin Hebikura. Haruki menjadi pilot Kinjo dan Hebikura menjadi pilot Windom. Pertempuran hebat terjadi, 2 lawan 1, dan tentu saja Destrudos unggul. Tiba-tiba Scavenger yang udah pensiun datang bantu dengan pilot Bakosan. Mereka berhasil mengeluarkan Yoko dan disadarkan oleh Haruki lewat alam bawah sadarnya. Di sini Haruki berhasil mengalahkan Yoko dalam adu panco. Celebro akhirnya keluar dari tubuh Yoko karena Yoko udah sadar. Yoko lalu mengambil Belial Medal dan membuat Destrudos sedikit melemah. Dengan adegan mirip Tenkinoko, Haruki mencoba menyelamatkan Yoko yang saat ini terjatuh dari langit. Dengan epik, Z kembali dan berhadapan dengan Destrudos. Dengan dibantu Beliarok, Z menghancurkan Meriam DeForce. Meskipun Beliarok ikut hancur dan membuat Z kehilangan form Delta Life Claw. Kondisi antara hidup dan mati tak menjadi halangan. Dengan suntikan moral semua orang, Z dengan gagah berani melawan Destrudos walaupun hanya menggunakan basic form. Destrudos berhasil menumbuhkan Meriam DeForce kembali. Adu kosan terjadi. Z dan Haruki akhirnya sukses mengalahkan Destrudos. Semuanya gembira. Kita juga. Semuanya. Pertarungan selesai, perpisahan terjadi. Jaguar akhirnya pergi entah kemana. Ya suka-suka hati dia. Sedangkan Celebro ditangkap Yuka dan Kaburagi yang kayaknya punya dendam pribadi sama Celebro. Haruki kemudian mengucapkan selamat tinggal karena dia bakal ikut Ultraman Z untuk berpetualang. Kasian Yoko udah ngarep dinikahi padahal. Dan saat perjalanan Beliarok tiba-tiba balik ikut Z dan Haruki berpetualang.